Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyikal mukhtar Sayyidil Mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabiyyil ummil ladzi wulida wa bu'itha bi Makkah thumma hajar wa mata wa dufina bil Madinah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kehadiratnya karena hanya dengan nikmatnya yang dianugerahkan kepada kita bisa bangun lagi subuh hari dan mengawali aktivitas pagi ini dengan insya Allah bermanfaat, yakni tadzkirah Mutiara Iman Kompas TV berdasarkan hadis Nabi, lakukanlah saling bertadzkirah itu. Lakukanlah mengulang-ulangi ilmu itu. Karena walaupun sama pemahaman kita semuanya, karena dia adalah ilmu yang masyhur, merata kita mengetahuinya, tetapi kalau dijadikan tadzkirah, tanfa'ul mu'minin, senantiasa berguna bagi sesama mukmin. Walau mungkin bukan ilmunya bertambah, tetapi tadzkirahnya memberikan ilmu bagi kita sekalian. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul itu dalam melaksanakan risalah kenabiannya itu tidak pernah berhenti melakukan fungsinya sebagai basyiran wa nadhiran. Ini harus seimbang, yakni memberikan informasi yang menggembirakan, sekaligus pada sisi tertentu memberikan informasi bahwa ada namanya ancaman. Bukan untuk menakut-nakuti, bukan. Tetapi begitulah hakikat Allah menciptakan kehidupan dunia ini. Bagi yang berbuat baik pasti dibalas kebaikan, itu yang dimotivasi. Tapi bagi yang berbuat salah, mungkin berawal dari niat yang salah, juga akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan kesalahannya. Nah, Nabi SAW banyak memberikan informasi kepada kita yang tujuannya itu agar kita setelah kita memahami lalu mengamalkan hal-hal yang baik di dalamnya. Salah satu misalnya bulan suci Ramadan. Kita sudah paham apa itu Ramadan, kenapa disebut dengan Ramadan. Itu sudah pernah kita coba angkat. Tapi masih ada keistimewaan yang ada di dalamnya. Keistimewaan apa saja? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan itu bulan ke-9 ya, karena Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bulan ke-9 itu sebenarnya secara perhitungan sama saja dengan bulan-bulan di antara 12 bulan lainnya. Tapi diistimewakan oleh Allah. Apa tanda diistimewakannya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an.
Keistimewaan pertama adalah di dalamnya diturunkan Al-Quranul Karim. Jadi pertama kali kita tahu sama-sama dalam sejarah, pertama kali Allah pilih turunnya Al-Quran itu adalah di bulan suci Ramadan, berdasarkan ayat ini. Ini pertanda kemuliaan terbesar. Kenapa bisa, Ustaz? Mungkin ada yang bertanya di antara kita. Harus kita faham. Di antara fase-fase kehidupan Nabi atau fase terpenting dan sangat mendasar dalam perkembangan peradaban umat Islam, maka mukjizat pertama, mukjizat teristimewa bagi Nabi. Lalu karunia teristimewa bagi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quranul Karim. Mukjizat kedua bagi Nabi adalah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj dari Makkah ke Palestina dan Palestina Mi'raj ke atas Baitul Ma'mur. Itu mukjizat yang kedua, dan mukjizat-mukjizat yang lain yang begitu banyak. Tapi Allah informasikan bahwa mukjizat terbesarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karunia paling berharga bagi seluruh umat Islam adalah Al-Quranul Karim, dan di bulan Ramadan itu diturunkan. Apa maknanya ini perlu kita tahu pemirsa sekalian. Maknanya adalah agar di bulan suci Ramadan boleh banyak ibadah, pasti banyak. Baik yang rutin diamalkan seperti makan atau sahur, berbuka itu rutin itu. Dan semua bernilai ibadah di sisi Allah. Akan tetapi yang penting difahami di situ bahwa kita di bulan suci Ramadan itu di antara sekian ibadah yang paling harus kita coba siapkan. Paling kita coba menyiapkan diri, Qur'annya kita siapkan yang terbaru. Quran yang lama di rumah itu hadiahkan kepada mungkin saudara-saudara yang lain. Kita beli yang baru untuk bisa membacanya dengan nikmat. Semoga Allah memberikan kesempatan kita memuliakan Ramadan ini dengan bacaan utama Al-Quranul Karim. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Kok gambarnya gini sih? Mami! Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut Papi, Mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya? Bukan digital? Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keistimewaan bulan Ramadan itu kita sudah tahu di dalamnya diturunkan Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah mukjizat terbesarnya Nabi dan karunia terbesarnya bagi seluruh umat Rasulullah SAW, kita semua ini. Keistimewaan yang kedua, jadi kita bahas keistimewaan itu agar kita mengikuti itu, agar terpercik berkah keistimewaan itu. Yang kedua adalah Allah itu maha tahu pemirsa sekalian, bahwa hambaku yang bernama manusia itu, mukmin itu, sedikit amalnya untuk membalas harga nikmatnya surga. Allah tahu itu. Allah maha tahu. Sehingga Allah memberikan kesempatan, dan hebatnya karena diinformasikan oleh Nabi SAW kepada kita sekalian, keistimewaan ini, bahwa di tengah terbatasnya kekhusyuan hambaku, fisiknya lemah beribadah, tidak sama dengan malaikat, banyak kecenderungan duniawinya, bahkan banyak yang khilaf di dalamnya, dikasih kesempatan oleh Allah di bulan suci Ramadan itu
dilipat gandakan pahalanya. Saya teringat sebuah hadis Nabi SAW. Nabi menegaskan begini, kullu amali ibni Adam bi asyri amthaliha. Jadi begitu maha pemurahnya Allah. Setiap amal kebaikan yang kita lakukan itu dilakukan satu, imbalannya bukan satu. Karena tidak pemurah Allah, tidak terbukti maha penyayang Allah. Kalau hambanya berbuat satu juga hanya mampu dibalas satu. Begitu tuh. Tapi Allah sudah mematok bahwa maha pengasihnya setiap amalan kebaikan anak cucu Adam itu dibalas dengan 10 pahala. Tapi ini hanya berlaku di luar Ramadan. Bagaimana kalau di Ramadan? Qala azza wa jalla illa shaum, kecuali ibadah puasa. Kenapa Ustaz? Kalau ibadah puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu dilakukan oleh hambaku, hanya dia yang tahu dan saya yang tahu. Maksudnya begini, keikhlasan kita beribadah itu hanya Allah yang tahu. Bagi orang yang baru belajar puasa, andai kata ia sembunyi-sembunyi sangat bisa. Berkumur-kumur misalnya ya, kita teringat anak-anak kecil belajar puasa itu kan sering digodain. Puasa gitu kah? Digodain anak-anak kita gitu. Artinya jangan-jangan sambil berkumur, sambil berwudu, dia minum air. Kira-kira gitu. Ini ilustrasi saja. Allah itu maha tahu. As-sawmu li, jadi dia amalkan itu saya yang tahu. Oleh karenanya, wa ana ajzi bihi, maka saya sendiri yang akan membalasnya. Apa penjelasannya ini pemirsa sekalian? Penjelasannya adalah bahwa amal-amal kebaikan hamba Allah itu dibalas berdasarkan janji Allah melewati para pembantunya. Dicatat oleh para malaikat, tidak akan hilang itu kebaikan. Walaupun sebaliknya sama. Kalau hilaf, berbuat dosa dan tidak minta maaf, itu ada itu. Tapi begitu istimewanya puasa, Allah katakan saya yang akan langsung membalasnya. Yad'u, apalagi kalau kita bisa berdoa di dalamnya, dia yada'u, dia tinggalkan makan dan minumnya serta syahwatnya. Oh, itu saya yang tahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka keistimewaannya adalah kalau Allah katakan 10 kali lipat, ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Oh, berapa kali itu? Sekali lagi, ini bukan karena hebatnya ibadah kita. Ini yang harus kita sadari sama-sama. Termasuk Ramadan. Tidak istimewa itu ibadah kita. Makanya dianjurkan banyak beribadah. Banyak kita persiapkan agar tidak terlalu sibuk dengan kerja-kerja duniawi. Bukan berarti meninggalkan ya. Tapi ada kesiapan berbuat ibadah di dalamnya karena seluruhnya akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Bukan 10 sampai 700 kali lipat. Tapi Allah katakan, wa ana ajzi bihi, sayalah yang membalasnya. Bukankah ini sebuah keistimewaan? Ini keistimewaan. Oleh karenanya, mari kita memahami ini. Sehingga keistimewaan-keistimewaan Ramadan yang sudah kita tahu, beribadah di dalamnya, bisa kita melakukan dengan baik. Saya sekedar mengulang saja hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa man shoma, barang siapa yang puasa. Apa itu puasa? Imsakun am muftirin jami'an nahari, meninggalkan dari segala hal yang membukakan. Ya tentu makan minum itu biasa. Puasa awam ini namanya. Tapi yang dimaksud juga di dalamnya adalah meninggalkan angkuli muftirin, dari segala hal yang bisa membukakan atau merusak kualitas pahala ibadah puasa itu.
Kalau itu diamalkan, ghufira lahu, diampuni dosa kita oleh Allah, ma taqaddam, yang terdahulu, wa ma ta'akhkhar, berkat diampuni dosa yang terdahulu, sehingga kita sangat merasakan manfaatnya puasa itu, kita hayati betul, maka kita sudah diampuni dosanya. Apa artinya diampuni yang belakangan? Nah, belum dilakukan. Apanya yang diampuni? Apanya yang dihapus? Caranya atau maksudnya adalah kita sudah punya modal menyayangi diri untuk tidak melakukan hal-hal yang merendahkan, hal-hal yang tidak membuat kita produktif, hal-hal yang menjadi tidak baik dampaknya bagi lingkungan kita, bagi keluarga kita. Itu kita akan mampu menjaga diri dari situ, karena sudah ada modal meninggalkan itu. Jadi maksudnya diampuni dosa yang terdahulu itu bukan, oh kalau begitu dosa saya yang terdahulu diampuni oleh Allah, Ustaz ya. Ya, betul. Karena sudah beribadah di bulan suci Ramadan. Wa ma ta'akhir, yang akan datang. Kalau begitu merdeka, bebas. Bukan itu maksudnya. Justru gambaran bahwa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ada kekuatan, ada keyakinan, berani berkata tegas pada ajakan-ajakan yang merendahkan, berani berkata tidak kepada yang mungkin secara duniawi, secara godaan-godaan duniawi itu menguntungkan, tapi hatinya akan berkata, saya tidak yang begini. Kenapa? Karena sudah mengamalkan ibadah puasa dengan baik. Pemirsa sekalian, kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Kok gambarnya gini sih? Mami! Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut Papi, Mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya, bukan digital? Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam melakoni bulan istimewa ini, bulan suci Ramadan ini, ada contoh yang baik dari teladan terbaik manusia, yakni dari Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Rasulullah itu dikenal kana sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasi. Manusia paling dermawan yang diciptakan oleh Allah adalah Nabi sendiri. Baik dermawan dalam menyantuni orang, penghargaan orang dari sikap, mungkin bukan materi selalu, termasuk juga orang yang paling banyak mengorbankan harta bendanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian diikuti oleh para keluarganya dan sahabatnya, misalnya istrinya Khadijah, Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Akan tetapi kedermawanan Rasulullah SAW itu bertambah, lebih dermawan lagi kalau masuk bulan suci Ramadan. Jadi ini yang kan banyak di antara kita kaum muslimin itu merasa, ya Allah, berkah Ramadanmu, rezeki kami itu bertambah, rezeki kami ini makin saya rasakan ya Allah. Bagaimana itu sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku? Ini kepedulian satu sisi. Itu banyak di antara sahabat saya, saudara saya, sama-sama kerja keras, tapi tidak sama rezekinya hari ini dengan saya. Oh,
menjadi mendorong dia. Dicontohkan oleh Nabi SAW, ajwadun nas, orang yang paling dermawan dan lebih istimewa lagi pada saat memasuki bulan suci Ramadan. Nabi melakukan hal-hal yang benar-benar dia, tapi ini ada. Nabi dermawan karena yakin bahwa Allah pasti ganti. Bukan hanya pahala akhirat yang diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi di dunia ini Allah ganti. Dan ini terasa. Istimewanya kaum muslimin di dunia itu, termasuk kita di Indonesia, lebih khusus lagi di Sulawesi Selatan. Ibaratnya kalau bulan Ramadan memahami hadis ini, walaupun ini sudah membudaya, jarang di antara kita yang tidak mau saling tukaran panganan puasa itu. Berbuka misalnya, semua saling menyumbang. Jadi dibawa misalnya ke masjid, si A bawa ini, si B bawa ini, si C bawa ini. Itu mengamalkan ayat ini, hadis Nabi SAW ini. Jadi dia memberikan karena ia yakin Allah akan ganti. Si C juga begitu, si D juga begitu. Ini Masya Allah ya, bulan Ramadan itu cara Allah menyeleksi hamba-hambanya untuk memasukkan ke dalam surganya lewat kedermawanan ini. Dan Nabi SAW tegaskan, man fattara sha'iman, barang siapa, ini yang insya Allah kita amalkan semuanya. Di masjid-masjid sudah diadakan penjadwalan. Itu bukan karena masjidnya tidak mampu, bukan. Tapi masjidnya punya inspirasi bahwa kesempatan hamba-hamba Allah yang mukmin ini membagi rezekinya. Apa kata Nabi SAW? Man fattara sha'iman, barang siapa yang memberi buka orang yang berpuasa, maka pahala dia dapatkan seperti pahalanya orang yang berbuka itu. Min ghairi ayyang qusah, tidak ada kurangnya satu apapun. Jadi begitu pahala yang berlipat ganda, kita sudah mendapat pahala karena berpuasa. Ada lagi sedikit rezeki dari Allah, kita sedekahkan dalam bentuk buka puasa tadi misalnya. Itu pahalanya tersendiri. Tapi dibalas oleh saudara kita. Oh, ini menurut saya ya, ini sungguh-sungguh budaya yang luar biasa. Perasaan yang muncul yang subur di masyarakat kita itu saling membawa ke masjid. Kadangkala rumah kaum muslim itu baku ganti mengundang. Ini cara Allah menurut bahasa saya. Ramadan itu dan kedermawanan hamba Allah itu cara Allah memasukkan ke dalam surganya. Karena Allah tahu amalan kita sedikit, keikhlasan kita belum tentu terjamin. Cara merusaknya banyak juga kekhilafan kita yang bisa merusak nilai-nilai ibadah kita itu. Tapi dengan mencontoh Nabi SAW, memberikan sedikit harta di jalan yang Allah ridhoi dengan fattara sha'iman, itu membuat kita saling terjalin silaturahim itu, saling ketemu itu. Apalagi kalau di masjid berkumpul dulu orang, sehingga kadangkala ada tausiah tak 2 menit, tak 3 menit. Tidak usah panjang-panjang karena orang sudah lapar. Jangan ceramah di depannya orang lapar yang mau berbuka, tapi doa yang banyak. Tapi ini adalah ini kekhasan kita yang perlu dipelihara. Local wisdom yang berdasarkan syariat yang harus ditumbuh kembangkan. Dan ini adalah cara mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kepedulian sosial lahir, dan dalam kehidupan yang disiapkan oleh Allah ada pahala. Tinggal kita bagaimana komitmen dan konsisten menjaganya, sehingga sampai pada akhir Ramadan kita mudah, kita mampu mengamalkan ibadah-ibadah di dalamnya, termasuk qiyamul lailnya pada setiap malam bisa kita jaga dengan baik. Sebagai kesimpulan pemirsa sekalian,
bahwa keistimewaan bulan suci Ramadan yang senantiasa kita doakan agar kita diberkahi, usia kita dipanjangkan, fisik kita disehatkan oleh Allah, itu niatnya mengacu kepada bagaimana kita mengamalkan ibadah-ibadah yang istimewa di bulan suci Ramadan. Misalnya tadarus Al-Quran kita menambah sedikit. Kalau sebelum Ramadan kita hanya ngaji sekali seminggu, ya minimal 5 ayat setiap hari Ramadan itu sudah istimewa. Kalaupun masih ada yang belum bisa khatam Quran karena terlalu sibuk dengan dunia, tidak apa-apa. Yang tidak boleh mengetahui istimewanya bulan suci Ramadan dengan berlipat gandanya pahala yang disiapkan oleh Sang Pencipta, tapi belum bisa meluangkan waktu sedikit pun untuk mengisi takarrubnya kepada Allah, mengisi tilawah Qur'annya dalam bulan suci itu dan menambah ilmu-ilmu di bulan Ramadan. Itu yang penting pemirsa sekalian, istimewanya Ramadan tidak lain untuk mengistimewakan hidupnya hamba-hamba Allah yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Insyaallah puasa Ramadan yang sangat istimewa itu mengantar kita meraih takwa di sisinya. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.